Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di kelas 5. Tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kita hari ini adalah tentang ide pokok. Ya, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Jadi, setiap paragraf itu mempunyai ide pokoknya masing-masing, ya. Dan ide pokok ini disajikan dalam kalimat utama. Dan kalimat utama di sebuah paragraf itu bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Adapun cara bagaimana kita menunjukkan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anandaku semua harus membaca setiap kalimat dalam paragraf dengan seksama. Yang kedua, Ananda kemudian menentukan manakah kalimat utama dari paragraf tersebut. Ya, kata kunci agar anak-anak paham apa itu ide paragraf adalah apa sih yang dibahas dalam paragraf tersebut. Adapun cara untuk menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anandaku semua harus membaca setiap kalimat dalam paragraf itu dengan teliti. Ya. Yang kedua, Ananda langsung menentukan manakah yang merupakan ide pokok dari paragraf tersebut. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, setelah tadi kita mempelajari apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok, sekarang kita akan langsung belajar bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Oke, di sini ustazah punya sebuah paragraf yang berjudul tentang gurita. Sekarang kita baca sama-sama ya paragrafnya. Gurita adalah hewan tidak bertulang belakang yang dikenal cerdik dan pintar. Pasalnya, gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan bergerak jarak jauh. Ya. Dari paragraf ini, kira-kira anak-anak ustazah semuanya tahu nggak ada berapa kalimat dalam paragraf ini? Ya. Seperti yang kita tahu, kalau kalimat itu biasanya ditandai dengan titik. Sekarang kita perhatikan ya, mana saja letak titiknya. Oke. Di sini ada satu, berarti satu kalimat. Di sini satu lagi, dua kalimat, tiga kalimat, dan empat kalimat. Ya. Kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, dan kalimat empat. Jadi dalam paragraf ini terdapat empat kalimat. Ya. Setelah kita baca dengan seksama bahwa di paragraf ini baik itu kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 4 ini menerangkan tentang kecerdikan dan kepintaran dari gurita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ide pokok dari paragraf ini berada di kalimat